Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Ismirda dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya dari kelas 3C akan mempresentasikan cerpen yang berjudul Getlab karya Denarto. Denarto yang bernama lengkap Denarto Sastra Hidarjo lahir pada 27 Juni 1940 di Saragat, Jawa Tengah, dan dikenal sebagai salah satu sastrawan Indonesia paling berpengaruh berkat gaya penulisannya yang memadukan unsur mistik, sufistik, dan surrealisme dalam narasi yang menembus batas logika sehari-hari. Latar pendidikannya di Asri Yogyakarta membentuk kepekaan visual yang kuat sehingga cerpen-cerpennya sering terasa seperti lukisan yang hidup, penuh simbol, warna, dan lapisan makna. Sementara karirnya sebagai pengajar, ilustrator, sutradara teater, dan editor memperkaya cara bertuturnya yang eksperimental. Karya-karya penting seperti Getlab, Ada Makrifat, Berhala, dan Setangkai Melati di Sayap Jibril menegaskan posisi estetikanya sebagai penulis yang berani menggabungkan dunia nyata dengan dunia gaib tanpa batas tegas, menantang pembaca untuk memasuki ruang makna yang mengalir antara spiritualitas dan imajinasi. Berkat kontribusi besarnya, ia memperoleh sejumlah penghargaan, termasuk hadiah sastra Horizon di SAA World Award 1988. Dan meski ia wafat pada 10 April 2018 akibat kecelakaan lalu lintas, warisan sastra Denarto tetap hidup melalui karya-karya yang terus dipelajari sebagai contoh penting dari cerpen Indonesia yang inovatif, simbolik, dan berdaya gugah tinggi. Cerpen Getlab karya Denarto adalah salah satu karya yang paling mengguncang dalam sastra Indonesia. Bukan karena ceritanya mudah diikuti, tetapi karena justru menghadirkan pengalaman membaca yang membingungkan namun memikat. Cerita ini berpusat pada seorang tokoh yang berada di tengah suasana kacau seperti perang, di mana ledakan, kehancuran, dan kepanikan terjadi tanpa pola yang jelas. Namun, kekacauan tersebut tidak digambarkan secara realistis. Denarto menghadirkan dalam bentuk yang surreal, penuh perpindahan, ruang mendadak, kemunculan sosok-sosok gaib, serta peristiwa-peristiwa yang terasa lebih mirip mimpi daripada kenyataan. Yang membuat Getlab berbeda adalah keberanian Denarto mematahkan cara bercerita konvensional. Realitas dan dunia gaib bercampur tanpa batas, membuat pembaca tak pernah tahu apakah tokoh sedang berada dalam dunia fisik atau justru tengah menjalani perjalanan batin. Struktur ceritanya non-linear yang sering terjadi seperti lompat kesadaran, bukan alur kejadian. Nada sufistik sangat kuat di balik keanehan-keanehan yang muncul, seolah kekacauan ini sendiri adalah panggung bagi manusia untuk menyadari ketidakberdayaannya di hadapan Yang Maha Kuasa. Maka yang muncul dari cerpen ini tidak tunggal, tetapi beberapa tema menonjol dengan jelas. Pertama, kekacauan perang digambarkan sebagai ujian spiritual yang memaksa manusia berhadapan dengan ketakutan, harapan, dan pencarian makna. Kedua, manusia digambarkan tidak memiliki kendali penuh atas hidupnya. Tokoh dalam cerita terus dilemparkan dari satu situasi abstrak ke situasi lain, menegaskan keberadaan kehendak yang lebih besar. Ketiga, Getlab mempersoalkan apa itu realitas. Dunia dalam cerpen tidak mengikuti hukum logika biasa, seolah ingin menunjukkan bahwa realitas bukan hanya yang apa yang tampak, tetapi juga apa yang diyakini dan dialami batin. Di balik kompleksitasnya, Getlab memiliki posisi penting dalam sejarah sastra Indonesia. Ia menegaskan bahwa cerpen bisa menjadi ruang eksplorasi spiritual dan estetika yang luas, bukan sekadar medium bercerita. Karya ini menunjukkan bagaimana surrealisme dapat digunakan bukan untuk
gaya semata, tetapi untuk menggali kedalaman pengalaman manusia. Melalui cerpen ini, Danarto memperluas batas bentuk cerpen Indonesia dan menunjukkan bahwa narasi yang menantang tetap dapat memiliki daya pikat yang kuat. Secara pribadi, Gatlab adalah cerpen yang sangat berkesan karena imajinasinya yang liar, simbiolisme sufiknya yang dalam, dan keberaniannya dalam bermain dengan struktur naratif, meskipun tidak mudah diikuti dan kadang membuat pembaca tersesat. Cerita ini justru mengajak kita memahami suatu yang jarang diberikan oleh karya sastra lainnya, sebuah perjalanan batin melalui absurditas. Karena itu, Gatlab layak dibaca, didiskusikan, dan diinterpretasikan ulang oleh pembaca masa kini maupun yang akan datang. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.